Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Prabowo Seteja. Baik, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang perulangan dan collection Python di materi mata kuliah tentang algoritma pemrograman. Baik, yang pertama aku akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Perulangan atau looping adalah proses menjalankan suatu perintah berulang kali secara otomatis berdasarkan jumlah tertentu atau kondisi tertentu. Perulangan ini sangat penting dalam pemrograman karena yang pertama, mengurangi penulisan kode secara manual, yang kedua, mempermudah memproses data yang banyak, yang ketiga, digunakan pada struktur data, aplikasi, sampai machine learning. Yang keempat, perulangan lebih efisien, cepat, dan fleksibel dalam berbagai situasi. Python menyediakan dua jenis perulangan utama. Yang pertama ada for dan while. Yang pertama, perulangan sederhana for dan while. Sama for, perulangan for digunakan ketika kita sudah tahu jumlah perulangan yang ingin dilakukan. Yang kedua, kita ingin menelusuri seluruh elemen dalam sebuah urutan. Contohnya list, string, tuple, dan range. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan ini digunakan ketika kita ingin mengulang berdasarkan kondisi, bukan jumlah. Kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan akan berjalan. Baik, di sini aku akan menunjukkan penerapan dari perulangan sederhana ini, for dan while. Baik, di sini aku ada program yang sudah dibuat tentang perulangan, yaitu mencetak angka 1 sampai 10. Kita mulai dari for, ini contoh perulangan tadi, for i, ini i-nya ini bisa dirubah ya, kalau nggak i pun nggak masalah, jadi bisa x atau bisa 1, atau bisa h atau a gitu, jadi dia nggak mesti harus i ya. In range 1, 11, ini angka, dan kita print i. Print ini akan menunjukkan for i di sini, jadi dia akan di print angka yang ini. Oke, kita jalani ya. Di sini, ini dia. Di sini tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa dia nggak 11? Karena range di sini itu akan menunjukkan kan dikurangi, atau dia tuh memang batasnya 1 sampai 10. Jika ditulis ini 12, maka dia akan tulis 11, 1 sampai 11 gitu. Kalau dia 15, bakal jadi 1 akan menghitung dari 1 sampai 14 gitu. Oke, baik, aku akan contohkan lagi ya. Misalnya nih, aku tulis 12. Dia akan jadi 1 sampai 11. Jadi gitu. Aku akan contohkan lagi 1 sampai 20. Dia akan jadi mencetak dari angka 1 sampai 19. Jadi gitu. Yang kedua, aku punya contoh juga. Contoh untuk for, pengulangan for, yaitu menampilkan huruf dari string. Katanya ini kata, ini ada katanya, ini kita tulis Python di sini. For huruf in angka, in kata. Maaf, di sini kita print hurufnya, dia bakal jadi gini. Nih, seperti ini. Dia akan menyeleksi satu-satu atau menampilkan huruf dari string dari ini. Kalau misalnya diganti gimana? Kalau dia diganti, dia sama juga. Misalnya kita bakal tulis string. Oke, dia bakal menampilkan huruf dari satu-satu, menampilkan huruf seperti ini. Dia bakal menampilkan satu-satu dari huruf tersebut. S, T, R, I, N, G. Jadi begitu. Untuk contoh dari for loops kedua. Contoh dari ketiga, for itu menjumlahkan semua angka dalam list. Yang pertama, aku tulis di sini angka. Kita tulis misalnya contohnya itu dari 3, 5, 7, 9. Ini kan dia menjumlahkan. Kita akan jumlahkan. Ini total ini kita totalkan dulu 0. For a in angka, totalnya itu bakal ditambahkan sama a. Ini. Kita print, dia bakal jadi seperti ini, 24. Jadi dia tuh bakal ditambah di sini. Bakal ditambah.
gitu. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 7 sama dengan 15, 15 tambah 9 sama dengan 24. Jadi kalau totalnya dirubah ke angka gimana? Nggak nol. Oke, kalau dia rubah ke angka, jadi dia bakal begini, 25. Karena ini totalnya ini, totalnya tetap nol. Kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang real di sini. Jadi kalau misalnya dirubah ke satu, dia bakal menambah atau ditambahkan jadi satu gitu. Makanya ini kan print total dengan total juga gitu di sini. Karena dia akan menjumlahkan sama yang bagian total begitu. Baik, yang kedua, aku akan mencontohkan tentang while, perulangan while. Di sini aku buat program tentang hitung naik. Jadi di sini hampir sama juga dengan for tadi. Kalau ini dia menghitung atau naik, atau dia menghitung secara naik. Di sini aku tulis i sama dengan 1, while i kurang sama dengan 5, print, kita akan print i-nya ini, baru i tambah sama dengan 1. Jadi akan bakal menjadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Jadi kalau misalnya i di sini, ini itu untuk awalan gitu. Ini untuk awalan dimana kita mulai angkanya. Jadi misalnya nih kita bakal rubah ke sini. Bakal rubah kedua. Dia bakal jadi akan mulai angkanya dari 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya dia jadi itu merupakan patokan dari angka yang ingin kita tuju gitu. Misalnya nih kita mau angka 5 ke angka 5 tapi mulai dari angka 3. Dia bakal jadi seperti ini. Nah, jadi 3, 4, dan 5 gitu. Bagaimana kalau misalnya 5 kita bakal ganti ke 10? Bisa. Berarti angka yang pengen kita tuju yaitu 10. Jadi dia akan mulai dari angka 1 sampai 10 gitu. Jadi dia itu merupakan sebuah awalan yang akan dimulai untuk mencapai angka yang di sini gitu. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang perolongan while yang kedua. Di sini aku buat validasi input, di sini aku tulis password, kemudian di sini aku tulis while password. Password di sini aku tulis 1 2 3 4 5 password input. Jadi kita akan masukkan inputnya atau passwordnya nanti. Kita tulis masukkan password, kemudian kita bakal print passwordnya benar. Di sini aku akan mulai programnya. Baik, di sini aku suruh memasukkan password. Kita akan tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 sesuai password ya. Maka akan passwordnya benar karena dia sesuai dengan ini. Password yang sudah divalidasi sejak awal. Baik, aku akan masuk ke contoh perulangan while yang ketiga. Di sini aku buat tentang perulangan turun. Jadi di sini yang seperti contoh di awal tadi while, di sini kan perulangannya dari turun ke naik. Kalau di sini dia bakal naik ke turun. Jadi sini aku tulis angka sama dengan 5, while angka kurang dari 0, print angka kurang sama dengan 1. Baik, kita akan jalankan. Jadi dia bakal jadi seperti ini. Jadi dia bakal seperti ini, dari 5 sampai ke 1. Jadi dia harus kurang dari 0 ya, supaya dia tuh dapat angka 1 atau perulangannya tuh bakal sampai 1 gitu. Gimana kalau misalnya kita rubah angka 5-nya bakal jadi 10. Dia bakal jadi seperti ini. Dia akan dari 10 sampai ke 1. Di sini bisa kita lihat ya. Gimana kalau while angkanya kurang dari 1? Dia bakal dapat apa? Jadi apa gitu. Dia bakal jadi seperti ini. Perulangannya tuh bakal sampai ke 2. Dia karena di sini tulis tadi kurang dari 1. Berarti 2 sampai 2. Begitu seterusnya. Misalnya kita taruh di 3, dia bakal sampai ke 2. Ini 1 kurang di 2. Kalau 3 berarti dia 4. Sampai ke 4. 3. Dia bakal perulangannya berhenti ke 4. Jadi gitu.
Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini, setelah peluangan while, ada perulangan kombinasi, yaitu nest loop. Nest loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lain, digunakan untuk yang pertama membuat pola atau pattern. Di sini, nest loop itu berfungsi sebagai perulangan yang berada dalam perulangan lain. Jadi dalam perulangan itu ada perulangan lain, itu disebut dengan nested loop yang gunakan untuk membuat suatu pola. Jadi di sini aku sudah buat programnya tentang nested loop. Yang pertama, aku buat program tentang pola segitiga bintang. Di sini aku tulis for i in range 1 sampai 6, 1, 6 sini. For g in range i print, ini bintang ya. Di sini makanya dia pola segitiga bintang karena sini kita tulis bintang. Jadi n kemudian print. Dia bakal jadi seperti ini. Jadi ini, karena dia 1 sampai 6 otomatis dia akan jadi 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 nih. Maaf, ini kita tulis 6, dia bakal perulangannya bakal sampai ke 5 aja. Kecuali kalau misalnya kita tulis 7, dia bakal jadi 6. Kita coba dulu ya. Dia bakal jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tulis, bisa lihat di sini ya 6. Jadi, dia bakal berhenti perulangannya ke 6. Kalau misalnya tulis 7, kalau 8 dia bakal berhenti perulangannya sampai 8. Jadi bintangnya dia bakal jadi 8 gitu. Akan jadi 8. Baik, yang kedua, aku udah buat contoh tentang tabel perkalian, program tentang tabel perkalian. Di sini, aku tulis for i in range sama kayak tadi ya, program sebelumnya. For g in range 16, print i kali j n, sini t. Kita print, dia bakal, bentuk program bakal seperti ini. Jadi seperti ini, bentuk perkaliannya. Jadi 1, ini dikali ya semua, kalau bawah ini semua dikali. Ini dari perkalian 1 sampai 5, 2 sampai 10, 3 sampai 5, pokoknya ini 5 semua nih. Perkalian 5, ini 5 juga, 2 kali 4, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Di sini sama juga ada 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, ini hasilnya ya. 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25. Jadi ini merupakan tabel dari perkalian. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini, dia bakal tabel perkaliannya nggak bakal 5 lagi, dia bakal jadi 6. Ini kan 6, kalau 6 ini dia perulangannya bakal berhenti sampai ke 5. Kalau misalnya kita tulis ke ujung, dia perulangannya bakal sampai ke 6. Ini aku contohkan ya. Sini. Nah, dia bakal berulangan sampai 6 di sini. Nah, 25, 30. Dia bakal 6 juga di sini. Ada perkalian juga. Sini sampai 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Sampai 6 kali 6, 36. Jadi gitu. Yang contoh ketiga dari nested loops. Ini aku buat loop pada 2D list atau 2 dimensi list. Di sini aku tulis matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For baris in matrix. For value in baris, print value in n. Di sini kita buat n, baru kita print. Dia bakal jadi seperti ini. Jadi dia bakal jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini akan membentuk suatu 2 dimensi. Ini. Dia akan membentuk suatu kayak gini gitu. Baik, untuk materi selanjutnya, aku akan bakal jelaskan tentang collection Python. Di sini kita udah selesai tentang penjelasan perulangan sederhana sama perulangan kombinasi. Yang kedua kita akan jelaskan collection Python. Collection adalah struktur data untuk menyimpan banyak nilai. Python itu memiliki 4 jenis utama. Yang pertama itu ada list, tuple, set, dan dictionary. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi setiap karakteristik ini dia berbeda. Jadi dia dipakai sesuai kebutuhan yang kita mau. Yang pertama ada list.
List adalah struktur data paling fleksibel. Ciri-ciri list itu yang pertama ada ordered, urutan elemen tetap, yang kedua ada mutable, bisa dirubah, bisa ditambah, diganti, dan dihapus. Yang ketiga ada allows duplicate, boleh ada nilai duplikat. Yang keempat, dapat menyimpan berbagai tipe data. Jadi di list ini kita bakal bisa menyimpan berbagai tipe data. Sama kita bisa merubahnya, ditambah, diganti, maupun dihapus. Baik, aku akan contohkan program tentang list. Di sini ada list. Yang pertama, aku buat program tentang menambah dan menampilkan. Di dalam list bakal ada artikel tentang append dan insert. Di sini aku tulis buah, buah append, ini buah, append ini untuk menambahkan nanti, jadi apple, buah mangga, buah jeruk. For B in buah, kita akan print B. Programnya bakal jadi seperti ini. Apel, mangga, sama jeruk. Jadi kita itu untuk menampilkan di sini, kalau kita rubah di sini, kalau kita di sini, kita rubah jadi pisang. Dia bakal jadi seperti ini juga, pisang. Gitu. Jadi, untuk contoh kedua, atau contoh program atau penerapan kedua tentang list, yaitu mencari nilai maksimal. Di sini tuh, bakal di sini tuh ditulis angka 78, 90, 65, 88, dan 92. Di sini, program ini dibuat untuk mencari nilai yang maksimal, gitu. Jadi nilai maksimal yang paling tinggi di sini bakal dicari. Print-nya nilai tertinggi, jadi dia tuh bakal kalau saat kita print, maka akan muncul nilai tertingginya. Dan max nilai ini, nilai di sini kan nilai nih. Maksimal, nilai maksimal dia bakal dihitung di sini. Jadi akan muncul nilai maksimalnya. Jadi kita akan jalankan. Jadi nilai tertingginya 92. Jadi nilai maksimalnya di sini sama dengan 92. Misalnya kita tulis di sini ada contoh 200. Di sini kita tulis 200 sama 2000. Anggap 2000. Kita tulis anggap 2000 ya. Kita akan print. Dan di sini akan muncul nilai tertingginya tentu saja 2000 karena dia maksimal atau paling tinggi di angka 2000 gitu. Jadi masuk ke contoh list yang ketiga. Yang ketiga, di sini aku buat program tentang menghapus elemen. Di sini program ini ditujukan untuk menghapus sebuah elemen. Di sini kita pakai remove untuk menghapus elemennya. Jadi ini angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Di sini dia bakal menghapus angka 3. Kita print angka. Nah, kita akan print programnya. Di sini ada 1, 2, 4, 3, 2. Bang, maaf. Kenapa ini ada tiga nih. Ada tiga, angka tiganya ada 2. Kenapa dia nggak kehapus semua? Karena yang bakal dihapus itu yang pertama muncul di sini. Nah, jadi dia nggak yang di belakang atau yang bagian terakhir angka 3, dia nggak bakal kehapus karena yang bakal dihapus angka 3 yang pertama di sini. Coba nih kita bakal hapus ke angka yang kedua. Di sini kan ada 2 nih. Angka 2 sama 2 bagian awal sama bagian terakhir. Jadi kita hapus di sini angka 2-nya. Angka 3-nya, maaf. Sini bakal muncul 1, 3, 4, 3, dan 2. Jadi yang akan dihapus, yang pertama di sini bakal dihapus. Angka terakhir akan tetap. Jadi gitu. Kalau misalnya angka yang ada, misalnya angka 1. Yang angka 1 kan cuma 1 nih. Jadi kalau kita jalankan programnya, dia bakal menghapus angka 1-nya. Jadi gitu. Baik, aku akan menjelaskan tentang tuple yang dari collection Python. Tuple ini mirip seperti list, tapi tidak bisa diubah. Itu ciri-ciri tuple itu yang pertama ordered. Yang kedua, ordered tadi itu urutan elemennya tetap. Yang kedua ada immutable. Kebalikan dari mutable tadi, itu tidak bisa ditambah, dihapus, atau diganti. Kalau mutable tadi kan bisa diubah, ditambah, diganti, dan dihapus. Itu untuk list. Lalu yang ketiga, lebih cepat dari list. Jadi tuple ini bakal lebih cepat dari list dan nggak bisa diganti, ditambah, dihapus, maupun dirubah. Tuple sering digunakan untuk data yang tidak boleh berubah, seperti koordinat, data tetap, dan konfigurasi.
Baik, di sini aku punya contoh programnya tentang tuple. Sini aku buat tentang address elemen. Di sini ada data yang kutulis dari 10, 20, 30, dan 40. Print data, dia tuh akan mengeprint data angka ketiganya gitu. Jadi di sini akan muncul 40. Karena apa? Di sini akan mulai dari angka 0. 0, 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kita rubah angka 0, dia bakal menghasilkan angka atau elemen di angka 10. Jadi kalau misalnya ini akan mulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Kalau kita print 2, dia bakal print kedua atau 30. 1, di sini ada 1, 1, 2, dan 3. Nih, maaf, 0, 1, 2, dan 3 di sini. Kedua di sini. Baik, contoh soal kedua, itu ada tuple. Sini aku buat program tuple berisi berbagai tipe. Di sini tipe data nggak cuma satu ya, sini ada integral, string juga ada, variabel juga ada di sini. Jadi info, Andi, 20, informatika, for item in info, untuk item di infonya di sini ya. Kita print itemnya, item kita print itemnya ini. Dia bakal jadi seperti ini, dia bakal ngambil Andi, 20, dan informatika. Itu untuk integral sama variabel. Baik, contoh ketiga, di sini ada menghitung jumlah elemen tertentu. Kita print, sini aku tulis angka 1, 2, 3, 2, 2, dan 5. Kita print jumlah angka 2, angka sama count 2. Kita jumlahkan. Jadi sini bakal jadi 2 bagi 3 sini. Gitu. 2, 2. Kalau kita rubah di sini, count-nya, dia bakal jadi seperti ini. 1. Oke, dia bakal jadi 1. Sini. Baik, aku akan menjelaskan materi selanjutnya setelah tuple, yaitu set. Set adalah kumpulan elemen unik. Ciri-ciri set ini yang pertama ada unordered atau unordered, tidak punya indeks. Yang kedua, tidak boleh ada duplikat. Yang ketiga, cocok untuk operasi matematika, union atau intersection. Jadi gini contohnya. Aku buat program tentang ini. Yang pertama ada set. Ini menghapus duplikat. Dia ini akan menghapus duplikat data. Di sini data ada 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4. Unik. Sama dengan set data print unik. Sini bakal muncul 1, 2, 3, 4. Jadi dia bakal menghapus data yang sekiranya itu duplikat atau sama. Di sini kan ada berapa nih yang sama? 2, 2, 3. Sini ada 2, 3 di sini. 1 juga ada. Jadi makanya dia dihapus yang file-file yang duplikat. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4. Dia bakal dihapus masing-masing dari angka duplikat. Angka duplikat sini kan ada 2 nih. 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Jadi akan menghapus duplikat dari angka tersebut. Baru yang contoh soal yang kedua, di sini ada aku buat union dan intersection. Di sini aku tulis A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Print union, A union, dia bakal ke B, sini ada B ya. Sama print irisan A intersection B. Di sini program kita jalankan, dia bakal jadi seperti ini. Pada union, dia bakal akan mengambil angka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia ngambil semua angka di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dia irisan dia cuma 3? Karena 3 sini kan ada 2 nih, bakal dia ambilnya itu cuma 1. Dia tuh intersection, menseleksi gitu. Di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang irisannya dia bakal di sini karena dia ada 2 nih. Gitu. Baru contoh soal yang ketiga tentang set, yaitu menambah dan menghapus warna. Kita tulis di sini warnanya itu merah sama biru. Warna add ini berarti tambah ya. Warna add kita tambah hijau dan warna kita hapus atau discard biru. Jadi akan
kita print warnanya. Jadi dia bakal jadi seperti ini. Dia jadi merah sama hijau karena di sini biru. Yang pertama tadi kan merah sama biru. Karena biru ini dihapus dan ditambahkan hijau, maka hasil printnya bakal seperti ini, merah dan hijau. Baik, aku akan menjelaskan lagi soal dictionary. Akan melanjutkan. Dictionary itu menyimpan data dalam format key value. Ciri-cirinya itu adalah mutable. Mutable tadi dia bisa diubah, ditambah, diganti, dan dihapus. Yang kedua, key-nya itu harus unik, dan ketiga, value-nya bisa berubah tipe apapun. Di sini aku punya contohnya tentang dictionary. Yang pertama, aku buat data tentang menyimpan data mahasiswa. Mahasiswa kita tulis sama namanya sini, Bowo, NIM-nya 230101, jurusannya TI, Teknik Informatika. Print mahasiswa dan nama. Di sini fungsinya itu dia untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi sini tulisnya Bowo. Karena dia memang fungsinya menyimpan data mahasiswa. Sama juga sini NIM, ke sana yang tulis sini NIM sama jurusan dia bakal nyimpan juga gitu. Contoh yang kedua tentang dictionary, log, key, dan value. Produk namanya laptop, harga 750.000, stoknya tuh ada 10. For K ini for, ini K ini sama dengan K, value in products items. Kita print, dia bakal jadi seperti ini. Nama laptop harga 750.000 dan stoknya 10. Jadi akan ini log, key, dan value. Dictionary, di sini list itu berisi tentang dictionary. Nama Doni umur 20, nama Rika umur 19, nama Budi umur 21. For orang in data, print orang. Jadi orang ini bakal di print namanya. Nama itu bakal di print di sini. Doni, Rika, Budi namanya bakal di print sama umurnya bakal di print sesuai sama yang di atas ini tadi datanya. Dia bakal jadi seperti ini. Begitu. Jadi 20, umurnya 20, 19, 21 namanya Doni, Rika, dan Budi. Baik, sampai di sini saja hasil dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Suwanto selaku pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman dan teman-teman yang sudah melihat video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.